Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya DJ Kurniawan. Saya akan mempresentasikan laporan PTIT mulai dari PTT 1 sampai PTT 4. PTT 1 ada pengukuran antropometri, perancangan desain, perencanaan proses, dan proses manufaktur. Pengukuran antropometri. Berikut adalah data antropometri pada penelitian pengukuran tinggi siku, rentang tangan, dan jangkauan tangan pada mahasiswa teknik industri. Data berjumlah 30 karena minimum data adalah 30. Selanjutnya, uji normalitas dan seragaman data antropometri. Yang sebelah kiri merupakan perhitungan uji normalitas menggunakan SPSS dengan signifikan 0,612 lebih besar daripada 0,015 dan seterusnya. Yang sebelah kanan adalah hasil dari perhitungan uji keseragaman data. Dengan hasil tersebut, selanjutnya uji kecukupan data dari perhitungan di atas menunjukkan bahwa N 1,66 lebih kecil daripada 30, sehingga perhitungan tinggi siku duduk dikatakan cukup data. Jangkauan tangan juga cukup data. Rentangan tangan dapat 5,7 lebih kecil dari 30, artinya cukup data. Nilai persentil tinggi siku duduk didapat 77,248. Rentangan tangan 182,6133. Nilai persentil jangkauan tangan adalah 82,05815. Tabel lebar nilai persentil seperti berikut. Di sebelah kanan, ukuran dimensi meja menggunakan persentil 5. Alasan digunakan persentil 5 yaitu data yang dirasa sesuai standar penggunaan meja komputer tersebut di Indonesia. Tinggi 70 cm, panjang meja 150 cm, dan lebar meja 65 cm. Selanjutnya adalah modul perencanaan desain. Yang di sebelah kiri adalah desain 2 dimensi dan yang sebelah kanan adalah desain 3 dimensi dari meja komputer, produk meja komputer. Selanjutnya adalah gambar di samping kanan merupakan komponen-komponen dari gambar desain 3 dimensi pada meja komputer yang telah di breakdown menjadi part-part yang paling sederhana. Terdapat 13 item dari bagian meja tabel tersebut dengan menggunakan kode penomoran jajan 001 sampai jajan 013. Sebelah kanan adalah tabel penjelasannya. Selanjutnya adalah bill of material, merupakan komponen-komponen bill of material yang akan disampling pada pembuatan meja komputer dengan menggunakan jenis multi-level, karena tidak cukup menggambarkan produk yang memiliki sub-assembly dari level 0 pada produk jadi, yaitu meja komputer. Level 1 dari kerangka meja yang terdiri dari pembukaan meja, penyangga, meja, laci, meja, dan level 2 dari komponen yang paling kecil dan terdapat 13 komponen. Part yang telah diassemblikan di antara penyangga meja bagian kanan, penyangga meja bagian tengah, penyangga meja bagian kiri, laci meja, dan laci keyboard. Buat ini merupakan OPC dari meja komputer. OPC memerlukan waktu 450 menit atau kurang lebih selama 8 jam 8 menit. Di 8 jam 8 menit tersebut proses bahan baku sampai menjadi meja komputer melalui 20 proses dan 3 kali inspeksi. Terdapat yang tipe seperti penyangga kanan, kiri, tengah, laci, CPU, dan permukaan meja. Gambar merupakan assembly chart. A merupakan kode part-part dan XXXX merupakan kode assembly. Berikut merupakan keterangan dari kode-kode assembly chart. Memiliki proses assembly kaki 6 dengan tempat boot dan las membutuhkan waktu kurang lebih dari 30 menit. Penyangga kanan, tengah, kiri diassemblikan dengan baut
Tekan kaki dengan tempat membutuhkan waktu kurang lebih 45 menit. Selanjutnya laci meja butuhkan waktu 15 menit dan assembly terakhir adalah laci keyboard butuhkan waktu kurang 15 menit. Selanjutnya modul proses manufaktur. Pengukuran dan pemotongan. Proses pengukuran dilakukan dengan menggunakan meteran. Untuk membuat part-part seperti pembukaan meja, laci, dudukan CPU, dan penutup. Pada proses pemotongan sesuai dengan ukuran yang diukur lalu dengan menggunakan gergaji mesin dan juga menggunakan gergaji manual. Tilik dan pengelasan. Dilakukan menggunakan membuat lubang-lubang pada kerangka besi dan untuk membuat lubang pembuatan pada kayu. Proses dilakukan untuk membuat rangka meja yang terbuat dari besi. Penghalusan dan pengamplasan. Berikut adalah contoh dari penghalusan dan pengamplasan yang menggunakan mesin listrik atau sudut listrik. Finishing dan perakitan. Finishing berupa pengecatan gigi besi dan meja komputer waktu 5 menit, sedangkan kayu hanya diamplas. Untuk assembly ada kaki 6 tempat baut, sisi kanan, kiri, dan tengah laci CPU, permukaan meja, laci, dan laci keyboard dengan waktu yang diperlukan 75 menit. Analisis meja komputer. Analisis meja komputer merupakan pengujian dengan beberapa aspek sebagai indikator yang harus ada pada suatu produk. Bila produk tersebut tidak memenuhi indikator yang ada, maka produk tersebut dinyatakan gagal atau tidak lolos uji. Selanjutnya adalah biomekanika. Ada uji reba dan rula. Analisis reba. Gambar skori postur tubuh dengan duduk dapat dilihat pada analisis menggunakan software Ergovelo dan metode rula di bawah ini. Posisi pergerakan. Dapatkan hasil data yang meliputi sudut leher 20 derajat, di mana sudut leher berada pada 0 sampai 20 derajat. Sudut badan 40, di mana sudut badan berada pada 20 sampai 60 derajat. Sudut kaki 55, di mana dapat dihubungkan kedua kaki dengan posisi duduk. Posisi beban yang dibawa oleh subjek adalah lebar sebelah kiri dan posisi pergerakan dengan atas tanpa tangan sebelah kanan. Sikat aktivis pada subjek. Gambar di atas menunjukkan sebelah kiri jatuh atau lebih bagian tubuh ditahan lebih dari 1 menit, sedangkan skor reba mendapatkan skor 4, artinya resiko dan cedera ringan. Perlu diadakan penelitian lebih lanjut dan perlu adanya perubahan dari postur meja atau orang yang memakainya. Selanjutnya analisis rula. Gambar sebelah kiri menunjukkan lengan atas berada pada sudut 45 sampai 90 derajat. Gambar sebelah kanan menunjukkan pergelangan tangan dengan sudut 15 derajat. Selanjutnya adalah gambar di atas menunjukkan kondisi pengeluaran tangan yang berubah sudut. Gambar sebelah kanan kepala berada pada posisi sudut 10 sampai 20 derajat. Selanjutnya, posisi ketetapan tubuh subjek. Gambar di atas menunjukkan ketetapan tubuh berada pada sudut 20 sampai 60 derajat. Gambar dan sebelah kanan gambar menunjukkan posisi kaki yang mendukung posisi tubuh dalam keadaan duduk. Yang terakhir adalah posisi penggunaan beban otot subjek dan hasil skor. Sebelah kanan gambar menunjukkan bahwa penggunaan tidak memiliki badan lebih dari 2 kg. Sementara hasil skor adalah mendapatkan skor 6, artinya perlu diadakan penelitian lebih lanjut, perlu adanya perbaikan sistem barang. Selanjutnya adalah PTT2, modul forecasting. Forecasting data diambil dari permintaan peluru meja komputer dari PT khusus Modern Furniture pada periode Januari sampai Desember 2020. Selanjutnya adalah
yang itu kan menggunakan metode average. Hasil perhitungan software dengan menggunakan rumus punya hasilnya berbeda, di mana forecasting menggunakan break average mendapat 3158, sementara menggunakan rumus mendapat 3149. Menggunakan metode weighted moving average dapati juga hasilnya berbeda, di mana menggunakan software dari hasil 3176,6, sementara hasil perhitungan mendapatkan hasil 1574. Metode exponential smoothing dapatkan juga hasilnya berbeda, menggunakan rumus mendapat hasil 6484, sementara menggunakan forecasting mendapat 3160508. Evaluasi peramal permintaan dari pembukaan metode diberikan hasil MAD MAP. Dari ketiga metode digunakan dapat bernilai error terendah berada pada metode exponential smoothing. Selanjutnya adalah grafik. Modul 2 adalah MRP, struktur produk, seperti pada gambar berikut. Jadwal induk ada 1 bulan menjadi 4 minggu, 800 minggu pertama, 800 minggu kedua, 800 minggu ketiga, dan 750 unit pada minggu keempat. Data persediaan meja 120, permukaan meja 100, rel kabel 90, perakitan kaki 20, kaki 15, dinding meja 30, penyangga sipil 22, rangkaian laci 25, alas laci 40, dinding laci 38. Data lead time dan data load size. Data lead time seperti pada tabel, sedangkan data load size menggunakan teknik fact Oster quantity. Ukuran ditentukan secara subjektif di mana jadwal produksi paling banyak 800 unit dari 4 periode dikali per parent dengan hasil 4800. Minimum quantity dilakukan dengan cara forecasting sebagai penambahan permintaan dikali dengan per parent. Untuk PD0 dilihat seperti tabel. Ini ada job scheduling. Di pekerjaan ada pembuatan permukaan meja, tatakan rel, kaki, dinding, penyangga, dan alas laci serta dinding laci. Operasi masing-masing bisa dilihat ada operasi 1, operasi 2, dan operasi 3 seperti pada tabel. Selanjutnya data due date bisa dilihat pada tabel. Data ready time, jenis produksi, dan metode job scheduling. Metode job scheduling, peta kendali atribut, pengumpulan data pada pendali ini. Data yang digunakan sebagai penelitian berupa data observasi, data jumlah pengambilan sampel, dan data penilaian cacat pada produk. Output pecat bisa dilihat bahwa melebihi batas atas kendali. Dilakukan revisi dengan menghapus salah satu di area 26 sehingga sesuai batas atas. Output and pecat yang pertama tidak di atas batas atas, sedangkan sudah dilakukan revisi mendapat hasil di bawah batas atas. Sekian PTT 1 dan 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.